Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini teman-teman kita akan membahas materi yang sangat menarik tentunya, yakni bagaimana mengatasi konflik dengan teman sebaya. Nah, teman-teman, materi mengenai bagaimana mengatasi konflik dengan sebaya ini masuk ke dalam bidang bimbingan sosial ya, dengan tujuan agar kalian dapat mengetahui cara menyelesaikan konflik dengan teman sebaya serta dapat mempraktikkan menyelesaikan konflik dengan teman sebaya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, bahwa seorang teman atau sahabat adalah seorang yang juga penting dalam kehidupan teman-teman semua. Selain kedua orang tua ataupun saudara kandung seperti kakak ataupun adik. Nah, pastinya bahwa seorang teman juga adalah yang menolong saat kita sedang membutuhkan bantuan, begitupun sebaliknya. Nah, kadang seperti ini ya, kita menjalin hubungan dengan orang lain atau dalam menjalin hubungan pertemanan memang tidak bisa dihindari atau kerap kali terjadi perdebatan ketika memiliki pendapat atau argumen yang berbeda. Nah, masalah seperti itu bisa saja membuat pertengkaran dengan teman. Tentunya saat sedang ada masalah atau konflik dalam pertemanan harus dihadapi bersama agar konflik tersebut nggak sampai membuat pertemanan menjadi renggang. Nah, kita perlu tahu kan bagaimana cara mengatasi konflik dengan teman sebaya. Tapi sebelum kita ke langkah-langkah atau bagaimana cara mengatasi konflik, ada baiknya teman-teman harus memahami dulu apa sih yang disebut dengan konflik. Oke. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di slide teman-teman bahwa pengertian konflik ya ada diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, konflik sendiri teman-teman berasal dari kata kerja Latin yang disebut configere yang berarti saling memukul. Itu ya tadi yang disebut dengan konflik. Nah, konflik juga bisa diartikan seperti ini, sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan yang diharapkannya. Nah, sebuah hubungan itu selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung juga dapat melahirkan konflik. Hal itu bisa terjadi jika masing-masing individu memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Oke. Nah,
Selanjutnya nih teman-teman, bahwa terjadinya konflik, baik konflik dalam diri maupun luar diri, dapat menyebabkan tingkat emosional seseorang menjadi lebih tinggi, sehingga mengakibatkan seseorang tersebut berpikir tidak rasional atau irasional, atau ilogikal atau tidak logikal. Nah, teman-teman kan masih dalam fase remaja ya, bahwa teman-teman harus ingat, remaja yang tidak mampu menghadapi konflik akan cukup berbahaya karena dapat menjadikan perilaku remaja menjadi membabi buta dan mengalahkan akal sehat. Selain itu, menurut Henry, bahwa remaja yang emosinya tidak stabil akan menghambat dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan dan menghambat keberhasilan belajarnya. Bahkan konflik yang dihadapi akan semakin berkepanjangan. Oleh karena itu, penting sekali nih bagi seseorang, terutama kalian yang sedang pada masa atau fase remaja, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan teman sebaya. Oke, ini adalah 5 cara menyelesaikan konflik dengan teman sebaya. Kita lihat dulu dari yang pertama. Yang pertama adalah mengendalikan emosi. Nah, salah satu hal yang membuat konflik menjadi masalah yang besar adalah tidak bisanya seseorang untuk mengendalikan emosinya. Nah, kalau emosi teman-teman dengan rekan atau dengan sahabat masih belum stabil, lebih baik kalian beri ruang atau diam sejenak dulu agar tidak menimbulkan konflik lanjutan. Itu mengenai mengendalikan emosi. Cara yang kedua yaitu bicarakan baik-baik. Ya, pada dasarnya tidak cuma mengatasi konflik dengan teman saja yang harus dibicarakan baik-baik, tapi semua konflik yang akan menimbulkan masalah pun harus dibicarakan baik-baik. Tentunya kalian dengan teman kalian harus mencari tahu apa yang menyebabkan konflik dan kemudian bisa dibicarakan baik-baik. Itu tadi adalah cara yang kedua. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah meminta bantuan orang lain sebagai mediator. Jika memang diperlukan untuk menengahi masalah, nah sebaiknya teman-teman meminta bantuan pihak ketiga untuk melerai atau membantu mencari solusi agar menyelesaikan masalah yang terjadi. Carilah orang terdekat yang bisa membantu untuk bisa menurunkan emosi kedua belah pihak agar menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, cara yang keempat yakni berani bertanggung jawab. Apabila memang kalian yang menyebabkan masalahnya, coba beranilah untuk bisa bertanggung jawab atas kesalahanmu tersebut. Sehingga teman kalian akan menghargai dan kalian juga tidak kabur dari masalah. Dan selanjutnya yang terakhir yang juga tidak kalah penting yaitu saling memaafkan. Nah, hal yang paling penting adalah memberi maaf pada teman yang sedang bermasalah dengan kalian. Sehingga ketika kalian saling memaafkan, maka konflik yang sedang terjadi bisa diatasi. Memang emosi marah atau kesal terkadang mengedepankan nafsu semata.
Dalam mengatasi konflik di dalam hubungan pertemanan atau persahabatan, tidak boleh langsung menyalahkan teman kalian yang menyebabkan konflik terjadi tersebut. Tetapi upayakan bahwa kalian juga bisa mengoreksi diri. Siapa tahu memang kalian yang salah. Nah, menjalin komunikasi yang baik dengan cara berbicara yang sopan dan tidak kasar agar dimengerti dan tersampaikan keinginan masing-masing. Itu tadi teman-teman adalah 5 cara bagaimana menyelesaikan konflik dengan teman sebaya. Memang konflik tidak bisa dihindari ketika kita berada dalam sebuah hubungan. Akan tetapi lebih bagus ketika konflik itu terjadi, kita mampu atau memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Sekian dari Ibu, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.